Di saat itu mereka terlihat merayakan perayaan ini dengan penuh kegembiraan. Umat Hindu yang datang ke perayaan tersebut juga nggak sabar untuk berenang keesokan paginya. Nah namun geng, rasa sukacita tersebut tiba-tiba berubah menjadi sangat mencekam ketika pengunjung yang sedang tidur di sekitar barikade yang ada di Muara Sangan secara mendadak didatangi oleh kerumunan orang yang datang ke arah mereka. Nah, karena area tersebut sudah dipenuhi oleh banyak orang, terjadilah desak-desakan. Namun, para keluarga yang ditinggalkan di saat itu sangat menyesali peristiwa yang terjadi, geng. Mereka menyalahkan polisi, menyalahkan otoritas yang berwenang karena crowd controlnya yang dianggap sangat buruk, alias kayak pengaturan untuk kerumunannya itu loh, nggak rapih gitu. Dan dikatakan juga tidak menyediakan ruang yang memadai bagi para pengunjung untuk bisa bergerak dengan leluasa tanpa berdesak-desakan satu sama lain. Yo geng! Tekan tombol subscribe, geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Jadi geng, beberapa hari yang lalu terjadi sebuah insiden tragis di India ketika diadakannya sebuah perayaan agama Hindu di negara tersebut. Yang mana perayaan ini disebut dengan perayaan Kumbh Mela. Nah, mungkin kalian di sini ada yang paham, ada yang tahu, atau mungkin dari teman-teman di sini ada yang keturunan India dan paham tentang hal ini, boleh berbagi informasi. Nah, kalau gue kasih gambaran besarnya nih ya, insiden ini mirip dengan tragedi perayaan Halloween yang ada di Itaewon pada tahun 2022 lalu, yang mana perayaan tersebut juga memakan korban. Nah, terus juga mirip dengan perayaan Festival Songkran yang diselenggarakan di Thailand pada tahun lalu. Nah, jadi karena adanya sebuah perayaan, banyak orang yang jadi berkumpul di sebuah tempat, apalagi karena perayaan ini diadakan 12 tahun sekali. Jadi ini sangat meriah banget. Sehingga udah pasti banyak orang-orang di India yang menantikan perayaan Kumbh Mela ini, geng. Nah, tapi perayaan yang seharusnya dijalankan dengan hikmat, terus juga penuh sukacita, ternyata tiba-tiba berubah menjadi sebuah malapetaka. Karena di saat itu, ya seperti yang kita tahu ya, ketika ada sebuah kerumunan, itu bakal sangat rentan terjadinya desak-desakan. Dan ya pada akhirnya bakal banyak yang terinjak-injak. Di video kali ini gue akan membahas tentang insiden yang mengerikan ini yang terjadi di India dan bagaimana kondisi orang-orang ketika peristiwa ini terjadi. Kabarnya sih ya korban jiwanya banyak banget dan sangat-sangat gitulah pokoknya, gue gak bisa nyebutin. Nanti kalian denger aja ceritanya. Langsung aja kita bahas secara lengkap di sisi lain. Oke, kita langsung masuk ke dalam kronologi insiden perayaan Kumbh Mela ini. Jadi Kumbh Mela ini adalah sebuah perayaan di India yang diselenggarakan setiap 12 tahun sekali, geng. Nah, perayaan ini diadakan di daerah Sangam, yang mana ini adalah tempat pertemuan antara 3 sungai yang dianggap suci bagi umat Hindu India, yaitu Gangga, Yamuna, dan juga Saraswati. Di sana, mereka itu bakal mandi dari air yang berasal dari 3 aliran sungai tadi. Dan dipercaya dengan mandi di sana, maka air tersebut akan membersihkan dosa-dosa mereka dan bisa membantu mereka untuk mendapatkan keselamatan. With just one thought, taking a dip and being free of the cycle of birth and death. Walaupun yang menjadi ritual utama dari perayaan ini adalah mandi suci, tapi acara ini juga menjadi perayaan iman yang sangat meriah, geng. Karena Sangam ini menjadi tempat bagi orang-orang dari semua lapisan masyarakat berkumpul, termasuk orang-orang ahli agama Hindu, politisi, sampai selebriti terkenal di India itu ikut berkumpul di sana. Jadi benar-benar mereka itu menjadi manusia sesama Hindu di sana. Nggak ada perbedaan status sosial. Ya perbedaannya mungkin di bagian kastanya aja. Bahkan nggak jarang juga ada orang India yang berada di luar negeri sampai rela pulang ke negara mereka untuk bisa menghadiri perayaan Kumbh Mela ini. Ya kebayang aja 12 tahun sekali, geng. Jadi siapa yang mau melewatkan? Dan umat India di seluruh negeri sudah tiba di daerah Prayagraj untuk mengikuti perayaan Kumbh Mela ini yang dimulai pada tanggal 13 Januari dan akan berlangsung sampai 26 Februari. Jadi cukup lama waktu pelaksanaannya. Ada yang datang sendiri, tapi ada juga yang membawa sanak keluarga mereka untuk ikut merayakan bersama. Bahkan juga nggak cuma orang India. Jadi ada yang keturunan lain, kayak orang-orang bule yang mungkin menikah dengan orang India. Nah itu ikut datang ke perayaan tersebut karena penasaran bagaimana sih vibe-nya, bagaimana meriahnya acara tersebut.
Terus geng, tanggal 29 Januari yang jatuh pada hari Rabu. Ini menjadi hari di mana mandi suci terbesar dan terpenting di dalam perayaan tersebut diadakan. Hari tersebut juga merupakan hari yang disebut dengan Shahi Snan atau mandi kerajaan yang dirayakan dengan ribuan petapa Hindu yang melumurkan tubuh mereka menggunakan abu dan menceburkan diri mereka ke dalam sungai. Nah, oleh karena itu, menjelang perayaan dari mandi suci terbesar ini, sudah banyak pengunjung yang datang ke sana yang diperkirakan jumlahnya itu sudah mencapai 100 juta orang. Kebayang gak tuh? 100 juta orang berkumpul di satu tempat, apa nggak mengerikan? Bahkan ada sumber yang mengatakan kalau yang datang itu sebenarnya lebih daripada 100 juta. Melainkan sampai 400 juta orang. Pernah kebayang geng, di kepala kalian 400 juta orang tuh banyaknya kayak gimana? Dan ini kayaknya jauh lebih banyak dibandingkan penonton festival musik. Ya bukan kayaknya lagi sih, tapi emang rame banget gitu. Nah, makanya Kumbh Mela ini dianggap sebagai perayaan terbesar di dunia. Di hari Selasa malam, kerumunannya bahkan sudah mulai bertambah banyak. Di saat itu mereka terlihat merayakan perayaan ini dengan penuh kegembiraan. Umat Hindu yang datang ke perayaan tersebut juga nggak sabar untuk berenang keesokan paginya. Nah, namun geng, rasa sukacita tersebut tiba-tiba berubah menjadi sangat mencekam ketika pengunjung yang sedang tidur di sekitar barikade yang ada di Muara Sangan secara mendadak didatangi oleh kerumunan orang yang datang ke arah mereka. Nah, karena area tersebut sudah dipenuhi oleh banyak orang, terjadilah desak-desakan. Kebayang tuh tiba-tiba kok rame banget yang datang, mereka lagi istirahat gitu. Disinilah situasi menjadi chaos. Orang-orang mulai berlarian, panik untuk menyelamatkan diri karena takut kegencet, takut keinjek. Yang datang itu kan diperkirakan ratusan juta orang dan itu terus bertambah. Yang mana puncaknya di hari Rabu, makin banyak orang yang memenuhi tempat tersebut. Entah dari awal mereka tidak memperkirakan tempat tersebut mampu menampung manusia sebanyak apa, tapi yang jelas tiba-tiba udah padat banget. Otomatis mereka mencoba untuk menyelamatkan diri masing-masing. Namun karena berada di tengah kerumunan orang yang begitu banyak, ada yang sampai terjatuh dan ya nggak sadarkan diri. Dan orang yang terjatuh ini pasti akan terinjak karena orang yang masih berdiri itu kan terdesak dari belakang. Dia tuh nggak pengen sengaja nginjak, tapi dia kedorong dan mau gak mau dia harus menginjak orang yang jatuh. Sehingga di saat itu mereka gak bisa menyelamatkan diri sekaligus terjebak di sana. Terjebak di bawah kaki kerumunan orang. Situasinya semakin chaos ketika banyak orang yang mulai terpisah dari keluarganya. Dan ini sesuai dengan cerita yang dialami oleh salah satu pengunjung yang bernama Punam Singh. Nah, dia ini mengatakan kalau dia datang ke perayaan tersebut dengan 7 anggota keluarganya. Ketika kekacauan terjadi, semuanya saling menginjak satu sama lain. Dan dia beserta keluarganya semuanya jatuh. Mereka kemudian jadi berpencar dan gak bisa menemukan satu sama lain. Terus selain itu, si Punam ini juga sampai kehilangan semua uang dan harta benda yang dia bawa ketika datang ke perayaan tersebut. Karena dia ya, jangankan harta benda, dirinya sendiri aja kalau masih bisa selamat ya syukur gitu. Harta bendanya ya udahlah. Kalau dibilang dijarah kayaknya bukan dijarah, tapi lebih tepatnya ya udah terinjak-injak gitu. Dan di saat chaos itu semakin gila-gilaan, banyak dugaan yang mengatakan kalau para pengunjung bahkan sampai berani melompat dari jembatan untuk bisa menyelamatkan diri mereka. Ketimbang keinjak, sekalian aja mereka nyebur. Dan di situasi yang kacau seperti ini, pengunjung di sana merasa bingung geng. Karena pihak berwenang yang bertugas untuk mengamankan area tempat itu ya nggak memberikan konfirmasi apapun mengenai situasi tersebut. Yang gue rasa juga ya mau dikasih informasi seperti apa lagi. Jumlah dari pihak berwenang yang bertugas pasti jauh lebih sedikit gak ada apa-apanya dibanding dengan pengunjung yang jumlahnya ratusan juta. Ya kan? Jadi kayak ya mungkin ini acaranya juga kurang proper kali. Di saat itu, antara jam 1 dan jam 2 dini hari waktu setempat, berita mengenai insiden ini pertama kali terdengar ketika banyak ambulans yang mulai berdatangan ke sana, dikirimkan ke sana dan masuk ke daerah Sangam. Karena di saat itu ya nggak ada yang bisa dilakukan selain menyelamatkan korban-korban yang mungkin masih bisa diselamatkan atau justru yang sudah meninggal dunia karena terinjak-injak. Karena nggak kebayang ya geng, itu mereka sudah meninggal masih keinjak ya kan. Kalau misalkan tiba-tiba nggak diselamatkan langsung membusuk di situ juga di bawah kaki orang gimana? Jadi ini situasinya se-chaos itu geng. Jadi kayak lo ngebayangin nih lo berjalan di atas tubuh orang lain dan lo udah ngelihat kaki lo itu udah berlumuran cairan merah gitu. Dan lo nggak bisa apa-apa karena kerumunannya saling berdempet. Jadi semengerikan itu. Singkat cerita, pengumuman secara resmi dibuat sekitar jam 4 dini hari waktu setempat. Ketika itu pejabat mulai meminta agar orang-orang untuk berhenti pergi ke Sangam. Dan ya berenang aja di tepi sungai terdekat yang bisa mereka temukan. Nah tapi geng, setelah pengumuman tersebut nyatanya nggak banyak perubahan. Karena pada saat itu jalan menuju Sangam sudah penuh sesak oleh banyak orang yang datang.
Dan masih ada puluhan ribu orang yang mendatangi Sangam dan masih ingin melakukan perayaan meskipun sudah ada kekacauan yang menyebabkan banyak orang terinjak-injak dan meninggal dunia. Nah, para petapa agama Hindu juga sebelumnya sempat mengatakan kalau mereka akan batal untuk hadir di perayaan tersebut, namun mereka tetap melaksanakannya. Hanya saja ya prosesinya dikurangi oleh mereka ini. Banyak orang yang seperti korban yang gue ceritakan tadi, yaitu Punam, yang mana mereka semua kehilangan anggota keluarga yang membuat mereka tetap tinggal di Sangam sembari mencari anggota keluarga mereka yang hilang. Jadi kenapa orang nggak ya kunjung pergi dari sana? Karena satu sama lain saling mencari keluarganya. Padahal nih ya, kalau mereka satu persatu mulai meninggalkan tempat itu untuk pergi, terus nanti tungguin aja nih keluarganya di rumah atau gimana lah gitu, mungkin tempat tersebut perlahan-lahan kondisinya akan lebih tenang gitu, nggak chaos lagi. Tapi satu sama lain nih orang sama-sama panik, mereka tetap berkeliling di sana untuk mencari anggota keluarganya. Akhirnya ya mereka kayak jalan di tempat dan semakin berdesak-desakan. Pencarian juga berlangsung di sepanjang hari dan berlanjut hingga malam. Banyak barang-barang pengunjung yang seperti sendal, pakaian, dan yang lain-lain ya tergeletak begitu aja lah dan sudah berlumuran lumpur. Nah, bahkan ada seorang pengunjung yang bernama Anita Devi. Dia diwawancarai oleh media BBC. Dia bilang dia mencari suaminya yang hilang sepanjang hari. Jadi udah gak ketemu lagi sama suaminya. Dan ketika kerusuhan itu terjadi, mereka saling bergandengan tangan awalnya. Tapi tangan mereka tiba-tiba terlepas dan suaminya langsung hilang begitu saja di tengah kerumunan. Nah, Anita ini sangat khawatir karena suaminya itu membutuhkan obat-obatan, sementara obatnya ada pada Anita. Jadi orang sakit nih yang hilang. Dan sudah berjam-jam sejak suaminya hilang, Anita ini masih belum menemukan lokasi suaminya berada. Terus singkat cerita geng, pada malam harinya, perwira tinggi polisi yang bernama Vaibhav Krishna, dia ini bertanggung jawab atas pengaturan keamanan di perayaan Kumela. Dia bilang sedikitnya itu ada 30 orang yang sudah berhasil diidentifikasi tewas dalam insiden ini. Dan dari 30 yang tewas ini sudah ada 25 orang yang berhasil diidentifikasi identitasnya, sementara 5 orang lainnya masih belum diketahui identitasnya. Dan ada sebanyak 60 orang yang terluka berat akibat terinjak-injak. Nah, di saat itu Perdana Menteri India yaitu Narendra Modi itu menyampaikan dia berbelasungkawa kepada para korban atas tragedi yang terjadi dalam perayaan Kumela ini. Dan setelah insiden tersebut, pihak berwenang sudah meningkatkan langkah-langkah keamanan dan melarang kendaraan untuk memasuki area perayaan hingga tanggal 4 Februari. Namun, para keluarga yang ditinggalkan di saat itu sangat menyesali peristiwa yang terjadi, geng. Mereka menyalahkan polisi, menyalahkan otoritas yang berwenang karena crowd controlnya yang dianggap sangat buruk, alias pengaturan untuk kerumunannya itu loh, nggak rapih gitu. Dan dikatakan juga tidak menyediakan ruang yang memadai bagi para pengunjung untuk bisa bergerak dengan leluasa tanpa berdesak-desakan satu sama lain. Nah, terus juga mereka tidak pernah membayangkan kalau perayaan ini bakal menjadi sebuah bencana sehingga tidak ada jalur evakuasi. Nah, ada yang mengaku mereka melihat ketika suaminya terinjak-injak di depan mata mereka sendiri oleh kerumunan orang yang terpaksa menginjak suaminya tersebut. Jadi menyedihkan itulah. Nah, ada juga yang membutuhkan pertolongan untuk bisa mengangkut saudaranya, namun gak ada ambulans yang bisa mengantarkan pada saat itu. Kemudian dia meminta persetujuan polisi agar pihak keluarga saja yang mengantarkan ke rumah sakit. Tapi polisi di saat itu hanya meminta untuk menunggu. Tunggu ambulans datang. Tapi ambulansnya juga susah masuk karena kerumunan orang juga gak bakal bubar. Dan ketika saudaranya tersebut dibawa oleh polisi, pihak keluarga gak bisa ikut untuk menemani. Nah, kesaksian pengunjung lain juga sama di saat itu. Dikatakan kalau pihak berwenang gagal untuk menyelamatkan saudara perempuan mereka, dan pihak kepolisian di saat itu baru bisa mengevakuasi jenazah saudara mereka setelah 1,5 jam. Gak ada satupun petugas polisi yang berada di sekitar lokasi kejadian ketika insiden tersebut terjadi. Ya, mau gimana gitu, kerumunannya rame banget. Polisi paling berapa orang gitu kan. Yang ada nanti polisinya juga ikut tewas terinjak-injak di sana. Terus geng, kecaman dan kritikan gak hanya datang dari keluarga, tapi juga dari pemimpin oposisi India. Nah, termasuk dengan Rahul Gandhi, dengan menyoroti kalau pihak berwenang terlalu fokus untuk melayani tamu-tamu VIP seperti selebriti dan pejabat sehingga tidak memikirkan nasib dari masyarakat biasa. Apakah mereka bisa merayakannya dengan leluasa atau aman atau enggak gitu. Karena pihak kepolisian di sana tuh cuma mengamankan wilayah-wilayah atau daerah-daerah yang diisi oleh selebriti dan juga pejabat-pejabat doang. Ya kayaknya gak jauh beda lah sama negara kita gini juga ya geng ya. Kayak
pejabat selebriti yang didahulukan gitu. Masyarakatnya ya udah dibiarin cari jalan sendiri gitu. Nah, oleh karena itu, saat kejadian terjadi, Rahul Gandhi menyebutkan bahwa insiden ini sangat menyedihkan dan hal ini bisa dikonfirmasi, geng, dari beberapa kesaksian yang diberikan oleh pengunjung yang mengatakan kalau orang biasa harus berjalan sejauh 15-20 km untuk bisa mencapai lokasi. Sementara bagi mereka yang masuk kategori VIP bisa menempuh perjalanan menggunakan kendaraan. Kebayang tuh ya, orang biasa jalan kaki, yang VIP naik mobil ke sana. Ketika kendaraan mereka lewat di tengah-tengah kerumunan, para pengunjung merasa sangat terganggu dengan keberadaan kendaraan tersebut. Akses cepat yang menjadi privilege bagi VIP ini membuat pengunjung bisa harus menunggu berjam-jam untuk bisa masuk ke dalam area perayaan karena harus mengantri dengan pengunjung yang lain. Sementara yang tamu VIP ini ya kayak dipatwal gitu, kayak dikawal terus dibukain jalannya. Dan hal inilah yang membuat para pemimpin oposisi menuntut untuk menyerahkan segera administrasi dan manajemen perayaan Kumbh Mela kepada Angkatan Darat aja. Pihak oposisi mendesak agar mereka yang menjalankan praktik diskriminasi ini untuk bertanggung jawab secara moral dan mengundurkan diri aja dari jabatan agar peristiwa seperti ini nggak terulang lagi. Dan pengawasan harus dilakukan menggunakan helikopter yang bisa memantau kondisi dari udara. Nah, ini masuk akal juga nih. Orang udah sebanyak itu, gimana cara ngontrolnya dari darat? Harusnya sih dari udara. Dari udara kan bisa terlihat gitu, titik-titik yang rawan-rawan. Nah, tapi sementara dikatakan tidak dilakukan hal itu. Nah, sementara itu, pemerintah dari negara bagian Uttar Pradesh itu sudah meluncurkan penyelidikan yudisial atas insiden mengerikan ini, geng. Dikarenakan perayaan Kumbh Mela ini di India sendiri masih panjang waktunya. Nah, apa nih tindakan dari pihak yang berwenang untuk memastikan bahwa tidak terjadi insiden berulang di kemudian hari? Karena ya ini kan perayaan kayak apa ya, yang wajib lah di negara mereka. Jadinya walaupun sudah memakan korban, mereka tetap harus merayakan itu, harus tetap berjalan. Dan dikatakan juga perayaan Kumbh Mela ini bakal diadakan ya 12 tahun lagi. Nah, sekarang kita bakal masuk nih, geng, ke dalam pembahasan mengenai upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak berwenang India untuk perayaan Kumbh Mela selanjutnya karena belajar dari kasus yang mengerikan kali ini. Jadi, geng, Kumbh Mela ini adalah sebuah perayaan yang sangat dinanti-nantikan oleh umat Hindu India, apalagi karena perayaannya kan cuma 12 tahun sekali. Nah, terus juga India ini kan adalah negara yang memiliki populasi penduduk terbanyak di dunia. Jadi bisa kalian bayangkan seberapa banyak orang yang datang untuk merayakan perayaan ini. Kalau kalian pikir insiden kayak gini tuh cuma terjadi di perayaan Kumbh Mela doang dan di tahun ini aja, ya kalian salah banget. Karena ternyata pada tahun-tahun sebelumnya juga pernah terjadi hal yang sama. Contohnya nih ya, kita ambil aja yang paling lama deh, paling lama banget nih. Seharusnya ini bisa menjadi pelajaran juga buat mereka. Pernah terjadi di tahun 1954. Ketika itu korbannya gila-gilaan. Kalian bayangkan aja ya, 800 nyawa melayang dan harus dikuburkan bersamaan. Udah kayak bencana alam yang kayak aduh, serem banget. 800 orang meninggal dunia dan semuanya akibat terinjak-injak dan juga tenggelam. Korban jiwa paling banyak yang pernah terjadi dalam perayaan Kumbh Mela. Itulah di tahun itu. Terus berlanjut lagi pada tahun 1986. Ada sebanyak 200 orang yang meninggal disebabkan karena petugas keamanan yang berjaga di sana melarang pengunjung untuk mengakses tepi sungai sehingga kerumunan menjadi panik dan tidak terkendali sehingga menyebabkan desak-desakan. Berlanjut lagi di tahun 2003. Sekitar 39 orang yang tewas termasuk diantaranya adalah wanita dan lebih dari 100 orang menderita luka-luka yang sangat parah. Badan-badan mereka sampai patah-patah. Dan berlanjut pada terakhir kali, yaitu sebelum di tahun ini ya, 2013 silam, di mana juga terjadi tragedi yang sama. Nah, di saat itu 42 orang dikatakan tewas dan 46 orang lainnya mengalami luka-luka karena terinjak-injak. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, perayaannya 12 tahun sekali dan selalu memakan korban. Tapi bagi mereka ini adalah sebuah hal yang adiktif gitu. Bukan adiktif sih, lebih tepatnya kayak keharusan buat diikuti. Sebuah budaya yang berkaitan dengan keagamaan. Jadi mereka menganggap dengan datangnya ke sana ya mereka mensucikan diri. Tapi juga ya tidak tertutup kemungkinan untuk sebagian dari mereka kayak mau ngantar nyawa gitu.
Dengan banyaknya tragedi seperti ini, perayaan keagamaan atau perayaan apapun di India harusnya menjadi perhatian bagi pemerintah India, apalagi kalau perayaan keagamaan itu pasti dihadiri oleh banyak orang dari berbagai usia. Mulai dari anak-anak, orang tua, pria dewasa, wanita, semuanya ikut merayakan. Dan peristiwa di mana banyaknya pengunjung yang meregang nyawa di perayaan keagamaan itu bisa terjadi diakibatkan karena massa yang nggak bisa dikontrol dan tidak diimbangi dengan langkah-langkah yang baik untuk bisa mengendalikan kerumunan tersebut. Dan setelah insiden yang terus berulang pada perayaan Kumbh-Mela, ada sebuah kekhawatiran baru mengenai crowd control yang diterapkan dalam perayaan tersebut. Ya, seolah-olah kayak pemerintah India tuh nggak pernah belajar dengan hal ini. Nah, menyadari kalau perayaan ini akan dihadiri oleh banyak orang, pihak berwenang mengatakan ya saat ini mereka sudah memasang lebih dari 2.700 CCTV. Dengan lebih dari 300 CCTV-nya dilengkapi dengan AI untuk bisa memantau kepadatan manusia dan pola pergerakan secara real time gitu. Nah, dikatakan juga kalau drone juga akan dikerahkan untuk mengawasi kerumunan massa dan memberikan gambaran pada petugas mengenai titik-titik yang mungkin dirasa sudah terlalu padat dan tidak boleh dimasuki lagi. Terus juga ada lebih dari 40.000 petugas polisi yang bakal dikerahkan di lokasi untuk menjaga ketertiban dan mengendalikan kerumunan. Mereka juga dilengkapi dengan pusat komando yang mengawasi operasi dengan data real time dari sistem pengawasan. Kemudian, setiap orang yang akan datang ke dalam perayaan itu bakal mendapatkan gelang yang bisa melacak posisi mereka jika nanti mereka hilang satu sama lain dan ya bisa diselamatkan. Nah, jadi penanggulangannya sih udah serius banget ya, tapi nggak tahu nih prakteknya nanti bakal kayak gimana. Karena kan kejadiannya baru saja terjadi nih. Dan masalahnya geng, masih banyak yang menilai kalau langkah-langkah tersebut masih akan tetap nggak bisa mengontrol kerumunan yang ada. Seperti yang disampaikan oleh seorang mantan pejabat kepolisian yang bernama Yashofardhan Azad. Yang mana beliau mengatakan kalau teknologi bahkan AI sekalipun belum mampu untuk membantu pihak berwenang untuk mengelola massa secara efektif. Mengingat India yang sudah mengalami berbagai insiden serupa dalam acara keagamaan mereka. Sehingga dinilai teknologi AI belum cukup untuk membantu orang-orang di India dan ya harus ada pendekatan baru untuk bisa menangani hal ini. Gue setuju banget dengan pernyataan tersebut. Jadi orang-orang di India sana, maaf kata nih ya, kita nggak bilang semuanya, tapi banyak yang bikin heran gitu. Bikin heran tuh kayak gini. Lo mau ngontrol manusia pakai AI, sementara manusianya sendiri aja dikontrol oleh manusia lain aja nggak bisa gitu. Pada bebal-bebal banget. Terus mau nyuruh robot atau kecerdasan buatan untuk mengontrol mereka, ya kayak mustahil banget. Terus geng, ada seorang profesor psikologi budaya dan sosial dari Universitas St. Gallen yang bernama Anna Sibin. Nah, dia ini bilang, kebanyakan orang yang terjebak di dalam kerumunan sering sekali tidak menyadari ada sesuatu yang salah. Jadi ibaratnya mereka itu tidak pernah sadar apa yang mereka lakukan itu membahayakan diri mereka. Jadi dari sini kita bisa tarik kesimpulan. Sebenarnya untuk menanggulangi hal ini bukan dengan cara mencanggihkan alat-alat, tapi justru dengan menanamkan adab dan pemahaman lah kepada orang-orang yang hadir. Ketika mereka mengalami kepanikan, jangan sampai ya paniknya berlebihan, jangan sampai menginjak-injak orang lain ya. Terus juga pintar-pintar melihat situasi kondisi. Yang jelas tuh ya manusianya yang harus dididik gitu, bukan AI-nya yang harus ditingkatkan. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, terus lagi ada profesor ilmu sosial komputasional yang ada di ETH Zurich, Swiss, yang bernama Dirk Helbing. Dia mengaitkan kepadatan massa dengan fenomena yang disebut sebagai crowd turbulence atau turbulensi kerumunan massa. Fenomena tersebut bisa terjadi ketika terlalu banyak orang yang bergerak di ruang yang terbatas dengan tingginya kepadatan sehingga mereka berpotensi untuk terjepit satu sama lain dan hampir nggak bisa bergerak. Dan inilah yang terjadi pada perayaan Kumbh-Mela. Orang-orangnya sangat banyak sementara kapasitas areanya nggak mencukupi. Nah, mungkin di antara kalian ada yang nanya gitu ya geng, apa sih sebenarnya Kumbh-Mela ini? Kenapa kok sampai orang-orang tuh rela desak-desakan untuk datang ke sana dan udah pengalaman banyak yang meninggal tapi mereka nggak kapok gitu, tetap pengen aja gitu rame-rame. Dan yang seperti kita tahu ya, orang India emang hobi banget berkerumunan. Jangankan di negara mereka sendiri, di negara orang aja mereka ya kita bisa lihat lah, orang India, Bangladesh dan orang-orang sekitarnya yang masih satu ras gitu. Ke negara-negara orang mereka suka banget gitu berkerumunan, berkumpul. Kita bisa lihat yang terjadi di Malaysia, terus terjadi di Toronto, Kanada gitu kan. Mereka suka banget membuat sebuah kerumunan sesama ras mereka. Nah, sekarang kita bakal bahas nih geng, esensi perayaan Kumbh-Mela bagi masyarakat Hindu India.
Jadi perayaan Kumbh Mela ini menjadi pertemuan keagamaan yang bisa menarik puluhan juta orang Hindu dan pencari spiritual dari India, bahkan seluruh dunia, nggak harus keturunan India. Perayaan ini ya berakar dari mitologi Hindu dan berfokus pada kepercayaan mereka yang menganggap sungai-sungai di India adalah sesuatu yang suci. Nah, karena dianggap suci, mereka mau agar seluruh tubuh mereka itu dimandikan menggunakan air suci dari sungai tersebut. Kalau mandi dari air sungai suci akan membersihkan dosa-dosa mereka dan membawa mereka lebih dekat dengan kebebasan spiritual atau yang dikenal dengan ya moksa. Kumbh Mela sendiri itu diterjemahkan menjadi festival kendi dalam bahasa Sanskerta, dan kum itu menunjukkan kepada kendi yang berisi nektar yang memberikan keabadian dalam mitologi Hindu. Sementara Mela itu berarti pekan raya atau pertemuan. Nah, di dalam kitab suci agama Hindu diceritakan sebuah legenda yang bernama Samudra Mantan, yaitu peristiwa para dewa dan setan yang mengaduk lautan susu untuk mencari nektar keabadian. Nah, berdasarkan mitologi tersebut, 4 tetes dari nektar ini jatuh di lokasi di mana Kumbh Mela itu dilangsungkan. Oleh karena itu, sungai-sungai yang menjadi tempat perayaan Kumbh Mela dianggap suci karena ya mitologi tersebut. Dan perayaan ini diadakan secara bergantian di 4 lokasi utama di India, yaitu ya Prayagraj, Haridwar, Nashik, dan juga Ujjain. Nah, ini koreksi gue kalau salah dalam pengucapan nama tempatnya. Dan perayaan besar agama Hindu ini menarik banyak orang dari semua lapisan, mulai dari sadhu, yaitu orang suci Hindu, hingga warga biasa termasuk bagi turis asing yang datang ke India. Ya, walaupun sebagian besar dari yang merayakan ini adalah orang Hindu, tapi acara ini juga menarik minat orang-orang dari agama lain yang ingin mengetahui mengenai budaya dan spiritual orang-orang Hindu India. Nah, kenapa gue spesifik mengatakan Hindu India? Karena Hindu India dengan Hindu Bali dan Hindu-Hindu dari negara lain itu berbeda. Terutama sih terkhususnya dengan Hindu Bali ya, itu beda banget. Beda jauh banget dari ya kebiasaannya, terus juga kebersihannya, terus juga fungsi-fungsi dari dewa-dewa itu sendiri itu beda banget gitu. Kalian boleh cek sendiri perbedaannya. Jadi nggak sama tuh Hindu India dengan Hindu yang ada di Bali. Bagi banyak orang, merayakan Kumbh Mela ini menjadi pengalaman sekali seumur hidup di mana mereka bisa memperkuat iman dan terhubung dengan orang lain dan khusyuk di dalam menjalankan tradisi spiritualitas Hindu. Nah, perayaan ini adalah perayaan yang memadukan antara ritual keagamaan dengan budaya India sendiri. Dan ritual utamanya adalah Shahi Snan atau pemandian kerajaan. Di mana di dalam ritual ini akan dipimpin oleh kelompok sadhu yang menutupi tubuhnya menggunakan abu sebagai lambang lepasnya unsur duniawi di dalam jiwa mereka. Nah, tapi selain itu, Kumbh Mela juga mengadakan diskusi spiritual, prosesi, keagamaan, doa, dan pertunjukan budaya. Kumbh Mela sendiri biasanya berlangsung sekitar 45 hari, nggak nanggung-nanggung ya, lebih dari sebulan. Dan untuk jadwal kapan Kumbh Mela akan digelar, itu akan ditentukan oleh astrolog serta otoritas agama Hindu. Ya sama kayak kita di Muslim mungkin ya, yang bisa menentukan kapan jadwal puasa, Ramadan, dan Lebaran, yaitu biasanya ada pihak-pihak yang memang menjadi otoritasnya gitu. Karena menjadi perayaan yang besar nih geng, tentunya butuh persiapan yang matang dan penyediaan akomodasi yang bisa menunjang para pengunjung, dan ini merupakan tanggung jawab bagi pihak berwenang. Mereka bakal membangun kota-kota dengan infrastruktur yang bisa menampung jutaan orang ketika Kumbh Mela diadakan. Dan fasilitasnya juga disediakan dan ditingkatkan seperti rumah sakit darurat, terus sistem sanitasi, sampai dengan transportasi. Nah, untuk Kumbh Mela tahun ini dikatakan areanya bisa mencapai 4.000 hektar atau 40 km persegi yang mencakup 160.000 tenda, 40.000 polisi dan petugas keamanan, 15.000 pekerja sanitasi, 99 tempat parkir untuk lebih dari 500.000 kendaraan, 30 jembatan terapung atau ponton, dan juga 67.000 lampu jalan, 150.000 toilet, dan 25.000 tempat sampah. Kalau kita lihat ya memang sudah cukup banyak geng, fasilitasnya udah ya memadai lah. Namun mengingat lagi karena India menjadi negara dengan penduduk terbanyak dan nggak semua orang isi kepalanya sama gitu ya, nggak bisa semua orang dikontrol, ya mungkin fasilitas yang disediakan ini masih belum bisa mengakomodir semua pengunjung. Terlebih lagi karena mereka yang berdesak-desakan saking banyaknya yang datang, jadi makin nggak terkendali situasinya. Itu dia geng pembahasan kita hari ini mengenai tragedi perayaan Kumbh Mela, dan semoga dari sini pemerintah India bisa lebih meningkatkan prosedur keamanannya untuk bisa menangani crowd control yang terjadi di setiap perayaan yang ada di negara tersebut. Nah, gimana menurut tanggapan kalian geng dengan pembahasan kali ini? Coba tinggalkan komentar di bawah.